Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken hari ini 20 Mei 2025. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Nah, bagaimana kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional di era sekarang pendengar, dan mungkin apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat nasionalisme di zaman sekarang? Nanti akan kita bahas hal ini bersama akademisi Profesor Dr. Imade Pageh M.Hum dan juga bersama Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, Dr. DRA Nimade Satiari MSI. Terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 dan juga di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Bagaimana mewujudkannya? Begitu langsung akan kita bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Profesor Dr. Imade Pageh M.Hum, akademisi. Selamat pagi, Pak Prof. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu pada pendengar dimanapun berada. Bersua kembali dengan saya Imade Pageh. Baik, luar biasa Pak Made, kita bersua kembali ini setiap Hari Kebangkitan Nasional ya. Terima kasih kehadirannya juga, dan selalu mengingatkan, selalu mengajak generasi muda, masyarakat semuanya untuk selalu bangkit begitu ya. Bangkit dari apa nih? Seberapa harus bangkit dan apa yang perlu dibangkitkan? Nanti kita bahas ya Pak Made. Okay. Dan ini sapa dulu Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, Dr. DRA Nimade Satiari MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Merdeka! Merdeka, luar biasa ini semangatnya yang tak pernah kendur. Ini yang mungkin perlu diketok tularkan juga untuk anak muda saat ini begitu, masyarakat luas begitu. Dan Pak Made, Ya. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Nah, mungkin kalau saat ini di era sekarang begitu, mungkin Pak Made ya, mungkin tantangannya lebih banyak ini. Bagaimana Pak memaknainya? Terima kasih ya. Ini adalah tema yang sangat baik bagi orang yang tidak belajar sejarah, mungkin dimengertikan salah mengerti, yaitu Hari Kebangkitan Nasional seolah-olah masih di 1908 itu ada pada hari ini. Itu hanya apinya di tahun 1908. Maka sebenarnya pengertian bangkit itu adalah mengisi kebangkitan itu agar menjadi kita bertumbuh. Kita bertumbuh sebagai bangsa yang sebenarnya sekarang umur kebangkitan bangsa Indonesia kan sudah 117 tahun silam. Mengapa hari ini kita baru bangkit? Sudah 117 tahun silam kita bangkit. Maka sebenarnya kita adalah telah bangkit 117 tahun, maka kita bertumbuh, berkembang menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju itu kita harus ada bandingannya. Ketika misalnya bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan COVID, dan tantangan lain, nyatanya bangsa Indonesia itu dilihat dari perjalanan sejarahnya adalah lebih dewasa dari bangsa lain. Kalau kita tidak bisa membandingkan hari ini, terus masih membandingkan di tahun 1908, kita keliru membandingkan. Oleh karena itulah pengertian bangkit bersama kita di tahun 1908 kita adalah membangun kebersamaan, persatuan di antara kita agar kita membangun identitas keindonesiaan. Pada saat itu masih kesukuan. Belajar berorganisasi, di mana organisasi modern adalah organisasi yang bisa dipahami,
dihayati dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai golongan, bahkan berbagai bangsa pada saat itu. Bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini sadar dirinya adalah tidak bisa berjuang sendiri. Oleh karena itu dia menyatukan diri melalui organisasi Budi Utomo. Oleh karena itulah itu sebenarnya kebangkitan kita dari feodalisme, primordialisme menuju ke bangsa yang mengerti nation, mengerti bangsa suatu kesatuan. Oleh karena itulah rela bangsa-bangsa kita menjadi suku-suku dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya baru dibangun 1945. Ya, 1908 itu kan baru gagasan. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia sebenarnya bangsa yang super setelah 1945. Sebelumnya itu masih kucar-kacir ya, mudah diadu domba, mudah dilaksanakan politik divide et impera oleh bangsa asing. Setelah 1945 kita punya kekuatan, punya kaidah fundamental sebagai pembangun bangsa yang kita beri nama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu adalah roh bangsa Indonesia sebagai kaidah fundamental bangsa. Apapun yang kita lakukan hari ini dalam rangka untuk bangkit bersama dan menuju Indonesia maju, dasarnya harus diambil di situ. Di situ ada berbagai hal agenda yang dituangkan sebagai gagasan oleh pembentuk bangsa, dan di situ ada Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang mengakibatkan kita adalah terganjal, coba periksa apakah ini mengikuti atau sama dengan kaidah fundamental pembentuk bangsa. Karena kita bangsa yang kuat. Beberapa bangsa sekarang akhirnya setelah 1945 menyetujui menjadi satu bangsa Indonesia. Sehingga pada waktu itu Indonesia kan masih sedang dibangun. Bahasanya pun baru dibangun. Bahasa Indonesia itu basisnya bahasa Melayu. Bukan bahasa-bahasa besar di Nusantara seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali apalagi kan, karena pengikutnya sedikit. Nah, oleh karena itu maka kebangkitan bersama kita di tahun itu adalah didasari oleh unity in diversity, persatuan dalam perbedaan. Tetapi kita setelah kita tahun 1908, 117 tahun silam itu kita bangkit, berarti dalam perjalanan kebangkitannya itu maka kita wajib belajar sejarah. Belajar sejarah bukan kembali ke primordialisme sejarah di masa lalu itu, tidak. Kita jadikan sejarah itu untuk memetakan masa depan sebagai garis-garis perjalanan masa depan. GBHN perjalanan waktu kita ke depan, sehingga di masa depan kita memiliki kemana seharusnya bangsa ini berjalan. Bagi pemimpin, kemana seharusnya bangsa ini diarahkan. Kan ada 3 jalan ya, tuturi andayani ing madio mangun karso en ngarso sung tulodo kan. Itu adalah ajaran yang luar biasa. Kita dituntut seperti itu. Jika ada pemimpin lupa dengan itu, berarti dia adalah pemimpin yang bukan bersuluh pada sejarah bangsa Indonesia. Nah, karena pendidikan di era 1908 dijadikan dasar suluh, dasar obor untuk menyatukan. Sementara kita era ini kan sudah berbeda, bukan hanya sekedar suluh, bagaimana murid tidak bisa membaca, gimana mendapat sesuluh kan. Jadi kita adalah ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini adalah dimanfaatkan untuk membangun bangsa ini dari keterpurukan karena kita dijajah terlalu lama. Sisa-sisa penjajahan itu, sisa-sisa masa kerajaan itu, sisa-sisa primordial masa lalu itu sebenarnya adalah sudah dihapus sejak 1945 dengan kesepakatan kita membangun negara Indonesia, NKRI. Oleh karena itu NKRI bagi bangsa ini adalah harga mati. Tetapi belajar sejarah sebelum NKRI wajib hukumnya, apalagi setelah perjalanannya. Memang bisa kita mengatakan bangsa ini tidak pernah dijajah Pak Pageh, gitu ya. Tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, tapi baru 1945. Tapi sisa-sisanya sampai saat ini kita masih banyak
di antara kita di Nusantara ini yang terlambat dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi ya anggaplah kalau kita sekarang adalah lawan utama kita kan kemiskinan dan kebodohan. Ya. Kita disebut negara kaya tetapi buktinya belum bisa kaya seperti apa yang kita harapkan bersama. Nah, oleh karena itu disitulah tantangan kita sebagai bangsa yang besar, karena Indonesia adalah bangsa besar karena gabungan dari suku-suku yang sebenarnya dulu sudah besar. Bangsa Jawa itu di masa lalu adalah sudah terkenal ke seluruh dunia. Dunia mengagumi. Demikian juga pelaut-pelaut kita, Bugis Makassar itu dunia mengagumi. Sekarang menjadi bagian bangsa Indonesia yang kita sebut kaki-kaki dari bangsa yang ada dan bertumbuh bersama-sama di Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sejarah kita jadikan untuk memetakan masa depan, begitu ya, Bu Made. Mungkin saat ini mungkin pemuda juga lebih banyak tantangannya juga ini membangkitkan lagi, begitu ya, para pemuda saat ini, apalagi dengan pengaruh teknologi, pengaruh media sosial yang begitu gencarnya, begitu. Bu Made gimana nih Ki untuk mengajak pemuda-pemuda untuk terus aktif membangkitkan dirinya, semangat nasionalismenya? Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gagay, itu sejarah. Luar biasa, kita tidak boleh melupakan sejarah karena itu cikal bakalnya kita untuk membangkitkan semangat. Jadi pakarnya sejarah sudah tadi menceritakan, kita sudah paham jadinya ya. Jadi kita tidak bisa lepas dengan periode-periode daripada kebangkitan-kebangkitan itu. Nah, kalau menurut Tiang sebagai Ketua Pemuda Pancamarga, memang ini Hari Kebangkitan Nasional ini adalah momen yang sangat penting. Sangat penting di mana kita ini harus mengenang bagaimana sejarah perjuangan masa lalu yang direbut oleh para pahlawan kita, dan ini merupakan cikal bakal kesadaran. Ini yang penting, kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian di samping kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga untuk bagaimana merajut nilai-nilai kegotong royongan, bagaimana toleransi, bagaimana persatuan untuk memajukan bangsa ini. Tanpa persatuan tidak bisa untuk memajukan, karena kita terpecah belah itu tidak bisa maju kita. Nah, oleh karena itu, kalau menurut pendapat saya, ini bagaimana dalam keberagaman ini akan tumbuh nantinya, yaitu kita menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah direbut dengan titik darah penghabisan. Nah, sekarang kita apa yang perlu kita perjuangkan? Kecuali tadi sudah disinggung masalah pendidikan. Masalah pendidikan bagi kami penting, bukan saja masalah intelektual, bukan saja untuk kecerdasan, tetapi juga untuk pembentukan karakter. Sehingga pemuda Pancamarga di Kabupaten Buleleng ini, khususnya yang kami pimpin, kami sudah membentuk karakter-karakter pemuda yang ada di desa-desa. 148 desa. Jadi kalau dihimpun itu hampir lebih dari 5.000. Kalau seandainya satu desa saja 10 orang. Mengapa kami bentuk atau lantik 10 orang setiap desa minimal, supaya bisa membantu bapak-bapak tokoh-tokoh pimpinan yang ada di desa. Kemudian dia yang akan mengontrol bagaimana perkembangan karakter anak. Karena kalau tidak sedini mungkin kita bentuk karakter anak sejak usia dini, akan hancur. Kalau dulu saya sudah bina 13.000 pasukan dari anak SMA perguruan tinggi. Rasanya lebih bagus saya kembali ke PAUD. Dari awal kita tanamkan 4 konsensus dasar itu, seperti Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, menjaga NKRI. Nah, jadi di desa itu sudah ada yang membantu Pak Mekel atau Pak Lurah dari Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga ini adalah keluarga daripada para pahlawan dan veteran. Bukan keluarga Pancamarga pahlawan saja yang menjadi anggota Pancamarga, tidak sebagai keluarga pahlawan, tetapi dia cinta NKRI juga kita masukkan dalam Pemuda Pancamarga. Nah, jadi dari kemarin kami tanggal Hari Kartini di Seriret kita datangkan 2.000 anak usia dini untuk ikut bagaimana mengenal pembentangan bendera merah putih 300 meter, termasuk pemudanya kita panggil semua. Itu hadir 2.000 lebih itu. Nah, di sana dia akan berpikir, ini merah putih untuk apa? Diapakan? Perlu dijaga enggak?
Sehingga dari kecil kita sudah pupuk untuk cinta tanah air dia. Nah, itu harapan saya. Jadi kalau itu berhasil, kita lebih aman untuk memimpin. Karena di dalam kegiatan Pemuda Pancamarga, syaratnya adalah ikut latihan dasar militer. Bukan kita memiliterkan masyarakat, bukan. Tetapi kita petik disiplinnya militer. Nah, karena tanpa disiplin dia tidak bisa membangun. Tanpa disiplin tidak bisa dia di desa akan membangkitkan persatuan. Nah, karena misalnya meboye ya, atau mungkin melecehkan teman. Nah, itu sudah memecah persatuan, apalagi provokasi. Nah, oleh karena itu kita lebih banyak koordinasi di desa sebagai akarnya daripada pemerintahan daerah ini. Jadi kalau di desa sudah bagus, kecamatan pasti bagus. Nah, kalau desa belum bagus, ya obrak-abrik jadinya kan. Nah, jadi sejak dini kita sudah bisa pembentukan karakter anak-anak. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini akan menjadi tunas-tunas bangsa yang akan menjaga NKRI. Nah, jadi harapan kami para tokoh desa, ya termasuk juga di dalamnya dibantu oleh Babinsa, oleh Kantibmas itu kan, ada di sana BPD, LPM. Nah, mari kita berikan contoh. Mari kita rekrut mereka untuk diberikan edukasi. Nah, semakin banyak kita rawat mereka, tumbuhnya semakin bagus. Dan juga dia akan menghormati orang tua. Nah, seandainya dia sudah salah bergerak, salah melangkah, kita biarkan, dikira benar. Nah, ini siapa tanggung jawab? Ya keluarga. Oleh karena itu, pendapat kami, kaum perempuan tidak kalah pentingnya. Sangat penting dalam keluarga. Dia mendampingi suami, dia meneruskan keturunan, dia mengelola rumah tangga, dia menjadi anggota masyarakat, ngayah di desa. Nah, bagaimana peningkatan kualitas perempuan ini juga harus bagus. Karena dia sebagai agen perubahan yang akan merubah karakter anak itu. Nah, kalau seandainya agen perubahan si ibu tidak mampu dia membina karakter anak, ini berbahaya. Anak itu akan jadi preman. Oleh karena itu, dari sejak dini itu harus dilihat bagaimana perkembangan anak. Jangan bangga orang tua kalau anaknya bisa main laptop, bisa main HP. Nah, kalau ibu-ibu itu mau meracuni anak, dari lahir sudah kasih HP dia. Nah, kasih HP dia, kemudian kalau sudah besar kecanduan, dia akan tidak memperhatikan apapun. Istilahnya mungkin jelema sing dinguange gitu. Tidak didengarkan karena mereka apa? Mereka sudah apa yang ada di HP itu yang diserap semuanya. Jadi tidak nanti kalau seandainya dia pusing, itu harus dikasih obat gila, Bu. Tak bisa kasih obat bodrek gitu ya. Oleh karena itu, mari kita bina jangan sampai anak-anak kita gila. Oleh karena itu, saya berharap kaum perempuan ini menjadi peran utama dan pemuda. Jangan memboye dengan organisasi, karena di organisasi ini kita cari pengalaman. Dalam sedetik saja kita lengah, detik itu anak itu kan hancur. Seandainya malam itu kita tidak merepotkan anak kita di mana tidurnya, dah itu dia bergaul dengan teman narkoba, ya seumur hidup mereka ada di penjara kan, kasihan. Oleh karena itu kalau orang tua akan tidur pasti ingat sama anaknya. Jangan sampai anaknya masih ada di luar rumah. Jadi kita bagaimana menanamkan wajib belajar malam. Oleh karena itu mari kita bina anak kita supaya menjadi anak yang cerdas untuk menjaga NKRI ini. Terima kasih. Membentuk karakter sejak dini, tidak menunggu nakal dulu baru dididik militer gitu, seperti yang viral sekarang begitu ya Bu ya. Sedangkan Pancamarga di Buleleng ini sudah membentuk pemuda-pemuda dari di dulu. Buleleng 10 pemuda minimal di tiap desa begitu. Dan itu berarti sudah jalan juga. Sudah sejak dulu Bu. Di 2014 kita sudah deklarasi di sini anak PAUD oleh Bapak Letjen Nyoman Santiase ketika jadi Danrem. RRI Singaraja menjadi cikal bakalnya pembentukan pendidikan pendalam bela negara bagi taman kanak-kanak. Luar biasa. Iya, luar biasa. Konsisten juga nih. Iya. Namun saat ini ke Pak Made, Pak Made, kalau tadi kita membahas sejarah juga, dan sejarah juga jadikan untuk memetakan masa depan begitu. Nah, bagaimana kita seperti temanya bangkit bersama begitu, Pak? Kalau zaman sekarang nih, apa yang mungkin paling dibutuhkan mungkin Indonesia saat ini agar benar-benar bisa bangkit bersama begitu Pak, dalam artian? Terima kasih. Jadi harapan kita kan memang semuanya adalah dalam kebersamaan ya. Tapi dalam kenyataannya seperti apa yang dikatakan oleh adik saya ya,
Sandiari ini adalah adik saya setahun lebih muda dari saya ya. Okay. Sama-sama didikan bapaknya ya, Pak Pak Tingen. Tingen. Ya. Kita harus mulai dengan kalau kita misalnya bersentuhan dengan masyarakat dan menghubungkan dengan sejarah, kita harus mulai mengubah narasi. Narasi sejarah itu kita ubah. Tidak hanya untuk melestarikan. Kalau melestarikan kan menjadi monumen, menjadi arkeologi kan, seperti benda mati ya, tidak bisa diusik dan lain sebagainya. Kita harus mengubah narasi sejarah kita bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus menghadapi tantangan zaman. Karena setiap zaman pasti memiliki tantangan zaman yang berbeda. Karena ikatan budaya zamannya berbeda-beda. Di tahun 1945 nilai-nilai pejuang 1945 adalah zaman untuk pengembangan nilai. Di era tahun 2000-an ini, apalagi setelah 2025 ini, maka tantangan zamannya adalah digital, ilmu pengetahuan. Oleh karena itu beda. Tantangan kita hari ini adalah dunia digital. Oleh karena itu kita bersama-sama dalam dunia digital itu, apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, ya, Sandiari, bahwa itu bisa menjadikan orang gila. Gilanya apa? Ketagihan yang tidak bisa diobati dengan yang lain. Kalau seperti panas, kecanduan, sudah kasih bodrek, mana bisa dia. Oleh karena itu tolong terlibat dalam pemanfaatan digital. Karena di situ adalah bagian dari tugas kita sebagai orang tua. Jangan baru punya uang dikasih saja semuanya, sehingga anak-anak baru lahir asal diam diberikan saja dia, ya, diberi apa diminta dikasih, sehingga menjadi kecanduan game, kecanduan hal yang dia sukai di dunia digital, karena apa yang dia cari ada di situ. Ya, tapi mana yang mendidik, mana yang tidak mendidik, kita yang harus tahu itu. Orang tua harus bisa memberikan edukasi, pilihan, dampingi dia. Nah, oleh karena itulah maka dalam kita mendorong di era digitalisasi, kita tidak boleh memakai ukuran di tahun 1945. Itu salah ukur namanya, salah menilai. Kalau kita menilai hari ini, ukurlah dengan ukuran-ukuran hari ini. Jangan menggunakan ukuran tahun 1945. Juta cinta tanah air seperti 1945 mati. Beda itu ya. Tanah kita itu sudah borderless. Tidak ada batas-batasnya lagi, mau berhubungan kemana-mana dia ya, mana tanah air kita, ya memang secara hukum kita punya batas-batas negara. Tetapi secara digital sudah dilintasi, ya, dimanapun anak-anak kita tinggal dia akan dicari oleh hubungan-hubungan yang menggunakan dunia maya itu. Nah, oleh karena itu maka semangat kita untuk memperbaharui generasi muda sekarang tidak boleh diukur dengan semangat 1945. Semangat 1945 adalah luar biasa, kita harus hargai, kita jadikan dasar bahwa seperti itulah semangat kita hari ini untuk melawan keterbelakangan kita dalam ilmu pengetahuan, dalam ekonomi dan sebagainya. Wujud kerjanya memang berbeda, tapi tujuan akhirnya sama, membawa bangsa ini lebih baik dari sebelumnya. Selalu ukurannya lebih baik dari sebelumnya baru maju. Kalau ada yang tidak lebih baik, mundur artinya. Oleh karena itu selalu lebih baik dari sebelumnya. Karena sebelumnya itu adalah alat pijakan untuk menuju masa depan yang kita tuju. Oleh karena itu saya mengatakan belajar sejarah adalah untuk memetakan masa depan. Karena tanpa peta itu, tanpa maket jalan itu, kita salah jalan. Berkali-kali kita bisa pangling, tertubruk pada tiang yang sama berkali-kali. Itulah bagaimana kita memaknai kita agar jangan salah arah. Nah, maju bersama kita harus maknai. Di situ ada landmarknya, ada garis-garis besarnya, ada pemetaannya. Bagaimana masa depan yang kita tuju. Tentu kita akan bersuluh kepada norma-norma dasar yang diberikan oleh pembangun negara ini. Karena pembentuk dan pembangun negara ini telah menggariskan kita. Kecuali kita tidak setuju tinggal di Indonesia, boleh ke luar negeri, pakailah
aturan yang di luar negeri. Dimanapun kita berada pasti ada norma-norma dasar yang mengatur kehidupan kita. Karena kita sebagai makhluk sosial tentu sebagian kebebasan kita harus kita berikan kepada orang lain demi kebahagiaan kita juga, bukan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itulah maka memetakan masa depan melalui sejarah tidak pernah keliru. Karena itu adalah pengalaman yang telah lewat, pengalaman yang telah dilalui, pahit getirnya sudah diketahui. Belajar dari itulah sebenarnya obor. Kita belajar sejarah untuk menemukan obor, menemukan suluh, menemukan semangat, menemukan api. Sehingga tubuh kita menjadi panas. Kalau tidak panas tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan berarti panas dingin ya. Ada energi di dalam tubuh kita. Energi positif. Kita belajar dari diri kita sendiri. Yang menyamakan di antara kita ini memang satu hal, yaitu napas dan energi. Oleh karena itu agama besar kita bersama sebenarnya menyelamatkan napas dan energi. Oleh karena itulah kebersamaan di antara kita yang berbineka ini kita harus pahami dari dalam diri sendiri. Mendidik diri sendiri itu adalah penting, sehingga ada anak yang akan menjadi terdidik. Di keluarga terdidik akan menghasilkan anak terdidik seharusnya. Tapi dalam kenyataannya banyak persoalan yang terjadi pada keluarga terdidik yang punya duit banyak menjadi menggunakan duit itu keliru. Menggunakan kekuasaan itu keliru. Karena kita memberikan kemudahan semudah-mudahnya kepada anak kita, itulah dasarnya cinta yang salah. Tidak memberikan tantangan kepada anak-anak kita sehingga belajar bertumbuh, belajar hidup, menghadapi tantangan hidup. Karena di masa depan kita harus besar dengan tantangan. Kalau tidak mau punya tantangan itu ngoyo-ngoyo saja. Kalau sudah punya warisan dari orang tua, diam saja, kurung diri di dalam kan. Tidak bekerja. Oleh karena itu tidak mungkin. Sebagai manusia hari ini adalah pergaulannya internasional. Kearifan lokal yang kita gunakan untuk melakukan hibridasi kepada kearifan internasional, disitulah dasarnya aku punya jati diri. Jati diriku harus tetap bertumbuh. Jangan aku hidup di atas atau di dalam jati diri bangsa lain, sehingga bangsaku menjadi mati. Oleh karena itu hibridasi itu kita dari lokal ke global, sehingga kita menjadi global, perpaduan antara lokal dan global, sehingga kita melakukan hibridasi. Belajar dari kearifan lokal orang Bali. Dalam bertuhan aja orang Bali tidak mau memakai Tuhan hakiki dari India, walaupun kita disebut beragama Hindu. Kita tidak pernah melupakan hyang kita. Atman yang sudah kita aben, yang kita beri nama hyang, tetap kita hybridkan menjadi makhluk baru dengan Weda atau Widi. Hyang Widi. Walaupun ditambahkan ide Sang Hyang Widi Wasa, dari ide beliau Sang terhormat Hyang Atman yang sudah diaben kan, sudah dimelegia, sudah Widi Weda Maha Kuasa. Kita masih tetap mengambil jalan baru, yaitu dengan kekuatan, dengan local genius kita, sehingga kita menjadi orang Bali yang bertumbuh, tidak mati. Coba lihat yang lain, menjadi selalu bermusuhan dengan apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa membunuh diri sendiri gara-gara kepala kita membenarkan karakter orang lain. Oleh karena itulah disitulah kita belajar hal yang lokal belum tentu lebih jelek dari yang global. Mari kita hybridkan, dengan demikian kita tetap menjadi bangsa yang kuat di masa depan. Kita harus belajar dari kemajuan orang lain dengan catatan jangan semua yang tradisional itu jelek, yang modern itu bagus. Buktinya adalah kembali sekarang setelah ke era postmodernisme, kita kembali kekuatan-kekuatan lokal itu merajai. Kita dulu memang adalah bangga dengan Kentucky Fried Chicken misalnya. Sekarang sudah ada Wayan Fried Chicken kok, sudah ada yang lainnya itu dihybridkan sehingga tetap ayam isi geprek dan lain sebagainya sama aja itu kan. Godoh ikan yang namanya Kentucky Fried Chicken kan godoh itu di Bali itu. Nah, diganti dengan yang lain kan sama saja itu. Kita sudah punya ayam panggang dan lain sebagainya. Demi di citra modern, narasi modern itu lebih baik, maka kita menjadi beralih demi gengsi aja itu sebenarnya, bukan demi lidah. Oleh karena itu bagaimana gengsi dan lidah itu dipadukan. Dengan demikian kita tidak akan
menjadi terpuruk di era kapanpun. Baik. Kemajuan bangsa lain kita tandingi dengan kemajuan sendiri. Karena kemajuan orang lain kita terapkan di negara sendiri belum tentu akan menjadi kebaikan. Bisa jadi perang saudara dan tidak bisa mengadaptasi kemajuan atau ketidakmajuan bagian bangsa kita yang lain. Karena kita terdiri dari berbagai suku. Kita ini adalah tidak bisa melupakan perbedaan di antara kita. Ya, ini yang terpenting sebenarnya ya Pak Made. Persatuan dan kebinekaan dasarnya. Kalau persatuan tidak bisa menghargai kebinekaan, bagaimana kita bersatu? Karena kita eksistensi kita adalah berbineka. Itu yang menjadi garis besarnya sebenarnya untuk bangsa kita begitu. Walaupun tantangannya zamannya berbeda, tantangannya pun ini berbeda tapi tetap disesuaikan dengan yang kita miliki di sini begitu. Karakter kita berbeda begitu. Budaya kita berbeda. Baik. Bapak, kita akan undang pendengar juga. Ini pendengar kita sangat antusias ingin ikut bergabung. Stop dulu, izinkan ikut bergabung begitu semua WhatsApp-nya Bapak. Terima kasih, semoga ada yang mendengarkan. Kita sapa dulu Bapak, mohon izin ini sama Bu Made. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Iya, sudah ini siapa silakan. Halo. Nggih, selamat pagi. Pagi. Baik, dicoba kembali ya pendengar di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 081139999790. Di studio Pro 1 RRI Singaraja kita masih membahas Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Masih bersama akademisi Profesor Dr. Imade Paga M. Hum dan juga bersama Ketua Pancamarga Kabupaten Buleleng bersama Ibu Dr. DRA Nimade Satyari MSI. Terkait dengan topik kita, ini sapa langsung. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1 Singaraja. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa pagi ini? Tahu gitu. Pak Astawa, ampura Pak Astawa, terus Bapak. Selamat pagi dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional kita. Dan kita sepakati seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa Hari Kebangkitan adalah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Nah sekarang tadi Bapak narasumber menjelaskan bahwa jangan diukur dari 45. Kalau diukur keadaan sekarang. Nah sekarang yang meminta pada Bapak kebangkitan kita sekarang di bidang ekonomi belum bangkit-bangkit nih. Menurut yang begitu. Sehingga masyarakat kalau kita betul-betul bangkit ngalih ke gaya nalo, berdagang nalo, kais. Nah sekarang kita lihat kenyataan begitu. Nah bagaimana sekarang Bapak mengusahakan memberikan edukasi, memberikan pengertian, pemahaman apa itu wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan menyangkut soal apa yang ada di Indonesia, apa yang ada timur di Indonesia ada milik kita bersama dan dimiliki oleh masyarakat kita bersama. Kalau sekarang ada perbedaan kelas atas, kelas bawah, rasanya kita belum bisa memperjuangkan apalagi soal masalah perekonomian kita di Indonesia yang sekarang sedang terpuruk. Makanya yang harapan kepada narasumber jangan reda memberikan suatu edukasi kepada masyarakat supaya tumbuh. Lingkungan aja tidak bersih, bagaimana kita jasmani kita sehat. Kalau kita tidak sehat, menggai sehingga makan sehingga. Nah itulah kejadian kita sekarang sebagai masyarakat, terutama ada masyarakat di desa. Yang demikian mudah-mudahan Bapak dalam memberikan suatu penerangan ini diikuti oleh dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan terima kasih. Om Santi. Om. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Ini pandangan dari Pak Astawa luar biasa. Terima kasih banyak. Kami sapa kembali pendengar di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Baik, Pak Sutaya dicoba kembali nggih karena ini tidak bisa diangkat teleponnya ngeten. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Bu Nyoman niki? Nggih. Nggih, Bu Nyoman di Tajun. Nggih, silakan Ibu.
Ya, topiknya Harnas. Iya, Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Berkenaan dengan Harnas ini, saya ada pertanyaan dengan Bapak dan Ibu. Profesor ya. Bagaimana dengan kebangkitan spiritualitas masyarakat Indonesia atau umumnya masyarakat kita yang di Bali? Menurut saya spiritualitas, intelektualitas dan spirit dan Emosional. harus diseimbangkan. Jadi menurut Bapak Ibu bagaimana? Sejauh apa, sepenting apa spiritualitas untuk Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan. Terima kasih, Om Santi. Baik, suksema Bu Nyoman, Reng Tajun, Rahayu Ibu yang sudah ikut bergabung, suksema Niki sudah ikut bergabung. Satu penelpon kembali pendengar di WhatsApp-nya. Selamat pagi. Pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sutaya. Nggih, terus Ikut Bapak. sedikit misalnya. Nggih. Ya memang sejarah itu sangat penting sekali untuk bagaimana meningkatkan karakter bangsa ya. Tapi kunci utama yang sekarang itu adalah anak itu harus punya pengetahuan ya. Tanpa punya pengetahuan dia tidak ada minat, apalagi kalau belum bisa baca dan menulis. Ya sekarang pendidikan kita kan ya termasuk agak merosot sekali itu ya. Anak SD sekian ratus yang tidak bisa baca tulis, anak SMP juga sekian ratus. Ini suatu bukti bahwa pendidikan kita itu masih ada masalah ya. Dan kunci utama untuk dia tahu segala yang ada di dalam kehidupan ini itu kuncinya adalah dia belajar. Minat belajar anak-anak sudah berkurang. Sudah artinya belajar hanya untuk mencari selembar kertas itu ya. Tidak, itu karena ada motivasi dari dalam untuk bisa mengetahui segala-galanya, untuk bisa mengubah dirinya, dan nantinya akan menjadi ya manusia yang betul-betul diharapkan oleh keluarga, bangsa, dan negara. Tapi ternyata ya masalah pendidikan ini, oleh karena itu masalah bagaimana untuk meningkatkan karakter bangsa, masalah pendidikan ini harus dibenahi dulu, supaya jangan sejak dulu ini sebenarnya mungkin sudah yang sekarang ini terjadi gunung es ya. Bukan saja tidak bisa baca tulis atau sudah bisa baca tulis, tapi motivasi belajar dia sangat rendah sekali. Ini karena memang sistem yang mungkin dia bisa dia naik kelas secara otomatis, lulus, bisa dia melanjutkan. Walaupun dari segi pengetahuannya sudah tidak sesuai. Nah, kira-kira itu sudah disampaikan. Intinya adalah pendidikan ini harus dibenahi dulu. Nah, sehingga barulah kita akan lebih mudah untuk meningkatkan bagaimana menanamkan karakter bangsa. Dan makasih Om Santi, Om Rahayu. Om Rahayu Pak Sutaya di Teja Kule, terima kasih banyak. 3 penelpon dulu ya pendengar, nanti kami sapa kembali dan kami minta tanggapannya juga dari narasumber. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Dalam Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat, kita masih berbincang bersama akademisi Bapak Profesor Dr. Made Paga M. Hum dan juga bersama Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, Ibu Dr. DRA Nimade Santiari MSI. Pak Made, Bu Made, tadi juga sudah bergabung pendengar kita, Pak Astawa di Bungkulan, Bu Nyoman di Tajun, Pak Sutaya di Tejukula, bahkan ini di WhatsApp masih banyak yang ngantri begitu ya. Kita tanggapi dulu satu persatu. Pak Made mungkin Dumun. Singkat. Singkat silakan. Terima kasih, saya tanggapi singkat ya. Pak Made Astawa, selamat pagi ya. Salam kebangkitan nasional ya. Ya, kita diajak untuk memberi atau diajari untuk memberikan bagaimana kita membangun wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kita bangun karena kita adalah sudah ada pada era generasi baru, maka kita harus membangun wawasan kebangsaan dalam generasi baru. Oleh karena itu tidak melupakan wawasan generasi 1945 sebagai peta jalan menuju masa depan sesuai dengan tantangan zaman. Kita harus sandingkan ya. Nilai 1908 dengan nilai-nilai yang ada di era digital sekarang. Pertama, di saat itu kita diajak berkesadaran nasional karena pada waktu itu masih bersifat kelokalan. Sedangkan sekarang kita wajib ukurnya melakukan literasi global kebangsaan digital bahkan. Karena itulah yang membentuk bangsa ini. Ya, literasi global dan kebangsaan digital. Tidak lagi kebangsaan dengan kekerasan, dengan senapan, dengan apa yang disebut dengan memaksa orang agar ikut apa yang kita maui. Itu sudah era lewat. Setelah itu di 1908 nilainya adalah persatuan atau kolektivitas sebenarnya. Dasar kesadaran nasional agar terbentuk persatuan dan kolektivitas bersama di antara etnik yang berbeda itu. Sedangkan sekarang kita harus bisa membedakan hari ini adalah kolaborasi lintas sektor, lintas budaya. Itu yang diharapkan. Tidak lagi kesatuan orang Bali saja, enggak kan ngenai itu. Harus lintas sektor, lintas budaya. Bahkan antar agama, antar etnik di Nusantara. Itu wajib dilakukan karena persatuan kita di situ. Tidak lagi kolektivitas, kalau orang Bali baru saudara, yang lain musuh. Tidak lagi itu. Karena di era digitalisasi, yaitu kebudayaan digital itu, kebangsaan digital itu, kolaborasi lintas sektor dan kolaborasi lintas budaya wajib dilakukan agar kita tidak menjadi bangsa yang picik. Ketiga, pendidikan sebagai jalan kemajuan di tahun 1908 karena hampir sebagian besar orang belum mengenal huruf, masih buta huruf. Ingat program PBH di zaman Orde Lama. Karena saya masih kecil, saya melalui dan saya pernah ikut menjadi guru. Walaupun SD disuruh ngajar membaca orang-orang tua di Balai Banyar. Sedangkan sekarang tidak di situ. Kalau ada 1-2 kasus tidak bisa membaca, bukan berarti semua tidak bisa membaca. Dan jangan artikan dia tidak dapat ilmu pengetahuan dan tidak membaca. Karena dia bisa menggunakan AI, kecerdasan buatan itu. Tolong tuliskan saya tentang makan nasi. Bisa nulis sendiri dia, kelihatan langsung dan tinggal ngeprint. Tolong buatkan saya makalah berjudul Kebangkitan Bangsa Indonesia, dibikinkan dia. Sehingga gurunya menerima, oh dia menghasilkan kok kerjanya sendiri tapi melalui AI. Karena jalan berpikir, cara bertindak dan keterampilan anak-anak kita bukan lagi menggunakan tangannya sendiri. Dia sudah menggunakan jalan pikir apa yang ada dalam AI. Oleh karena itu kita salah mengukur generasi kita sekarang tidak bisa membaca berarti bodoh, salah. Dia sudah bisa menggunakan AI. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut. Memang sih kita tidak mungkin tidak bisa membaca hari ini. Bagaimana dia membuat SMS? Bagaimana dia membaca apa yang ditulis oleh orang lain di SMS? Apa yang ditulis di komputernya, gimana dia bisa membaca? Membaca itu adalah hal yang
menjadikan dia pasti bisa menggunakan dunia digital, walaupun simbol-simbol juga bermain di situ. Jadi pendidikan jalan kemajuan di era 1908, sedangkan sekarang bukan hanya pendidikan yang di dalamnya mengandung penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Saya tambahkan bukan hanya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, harus dilengkapi dengan kepribadian bangsa kita adalah compassion, cinta kasih sayang. Kalau tidak memiliki itu, kita cerdas nyerdasi orang, kita pintar mintari orang, kita kaya menjadikan orang miskin. Terjadi pengisapan di atas orang yang di bawah kekuasaan kita. Compassion itu penting dan itu harus ditanamkan di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Itu tidak bisa hanya diomongkan, tapi harus diberikan contoh, tindakan nyata. Itu namanya adalah perlu figur. Oleh karena itu di situ kita kehilangan figur terkait dengan etika dan moralitas yang datang dan bertumbuh dari pribadi-pribadi orang, terutama adalah pemimpin yang sering diekspos. Sebaik apapun pemimpin selalu ikut korup karena ada pemimpin yang korup. Kita sering sebagai bangsa mengeneralisir, out kelor. Satu begitu semuanya gitu. Semua organisasi buruk, padahal apa yang dilakukan oleh adik saya adalah sampai ke desa-desa memberikan wawasan agar 4 pilar kebangsaan itu dipahami. Kalau itu saja tidak paham, menghafal Pancasila tidak bisa, bagaimana dia punya wawasan kebangsaan. Terima kasih Pak Stawo. Setelah itu emansipasi yang ada pada masa lalu adalah emansipasi terhadap dari penjajahan. Karena kita di bawah tekanan penjajah. Sekarang harapannya adalah kemandirian ekonomi, suod nata kang limo ke pemerintah dan lain sebagainya. Bangunlah diri sendiri dan belajarlah menggunakan AI bagaimana kita harus membangun sebuah usaha sekecil apapun. AI aja tidak bisa, komputer aja tidak bisa, mau menyamai orang yang sudah diam aja di rumah dapat duit karena dia berdagang melalui online. Belajar. Oleh karena itu belajar untuk bisa mandiri dalam ekonomi. Berusaha. Ngadep bunga kan senyak bagaimana bisa beli bahas. Ngadep bunga aja tidak mau, padahal di Bali asal mau usaha tidak akan mati. Jadi pembantu rumah tangga aja sudah bisa makan ya, sehingga dia akan mendapatkan ruang hidup untuk itu. Tidak mau gengsi. Oleh karena itu maka kemandirian ekonomi dalam budaya dan teknologi itu penting. Itulah eranya sekarang. Di tahun 1945 mana ada itu, orang telepon aja tidak ada. Itulah. Oleh karena itu kita harus bertumbuh. Karena dengan AI itu ya, kecerdasan buatan itu, artificial intelligence itu, kita bisa melakukan apa saja kalau dia digunakan. Tetapi akibatnya kita bisa berubah. Kita lupa diri, tidak bisa ngapa-ngapain karena semuanya sudah menggunakan AI itu. Sehingga karakter bangsa kita itu bergantung kepada AI, mengagumi AI, tidak menggunakan pikirannya tapi hanya skill pengguna AI. Oleh karena itu di situ harus hati-hati. Sebagai bangsa besar kita mempunyai agenda-agenda bagaimana teknologi yang negatif itu diatasi. Bukan berarti anti teknologi, tambah bodoh kita, tambah terpuruk kita. Oleh karena itu membangun bangsa dimanapun dia harus bertumbuh dari dirinya sendiri. Oleh karena itu bertumbuh. Nggak ada orang tidak bisa kalau mau belajar. Bertua yang perlu belajar, tidak ada istilah tua ya. Belajar seumur hidup, long life education. Oleh karena itu yang penting bagi kita adalah kita mampu beradaptasi, adaptif terhadap kemajuan, kreatif, kita inklusif. Dengan demikian kita menjadi bijak dalam menggunakan AI sehingga local genius kita itu terpakai. Bangsa kita adalah bangsa yang sudah dari sejak zaman kerajaan menghadapi berbagai tantangan ya. Tetapi dia bisa bertumbuh dan hidup. Mengapa kita baru sudah diberikan ikut menggunakan, mengapa kita keder dan lain sebagainya? Karena kita salah nyontoh.
kemajuan yang luar biasa di negara lain kita anggap adaptasikan seperti diri kita sudah seperti itu. Padahal menulis saja belum bisa, gimana bisa mengikuti itu gitu ya. Oleh karena itu jangan salah ukur. Mulailah dari bawah sehingga kita mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, lengkapi dengan basis-basis dasar. Ingat bukan hanya iptek tapi compassion, kasih sayang. Itu penting sekali sehingga kita tidak menghasilkan generasi yang sedikit aja disuruh bekerja sudah mau bunuh diri, sudah mau gantung diri, menjatuhkan diri di tukar bangkung dan sebagainya. Itu adalah menjadi tren era ini, seolah-olah mudah sekali mengakhiri hidup. Padahal kita tahu dalam ajaran agama betapa besarnya dosa itu, karena kematian itu bukan hak manusia, itu hak Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh mencabut nyawa manusia apapun alasannya. Baik itu alasan politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak boleh. Kita hanya punya hak untuk melakukan pembunuhan terhadap binatang, itu pun ada peri kebinatangannya. Karena kita sudah mengatur menggunakan undang-undang. Ya. Oleh karena itulah bangsa kita adalah bangsa yang bertumbuh. Nah, apa yang menjadi pertanyaan Pak Astabo mungkin itu bisa jelaskan. Tapi ini yang terpenting sebenarnya adalah pertanyaan dari Bu Nyoman di Tajun terkait spiritual. Di Tajun kait dengan spiritual. Bu Nyoman terima kasih mengingatkan saya. Kalau saya mengajar Bu Nyoman, maka anak-anak mari kita berdoa. Doa saya adalah doa tidak seperti orang-orang tua atau orang-orang yang mengajarkan. Saya berikan doa Tri Hitakarana. Bagaimana tuh Pak Pageh doa Tri Hitakarana itu? Maka saya berikan begini Bu. Saya antar anak-anak atau saudara-saudaraku, adik-adikku, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Tetapi sebelum berdoa, mari kita menarik napas panjang, long breathing. Tarik napas, setelah itu, setelah masuk sang napas, ucapkan terima kasih kepada pohon dan matahari. Karena pohonlah Anda hidup mendapatkan oksigen, dan karena pohon Anda bisa mendapatkan makanan atau energi. Oleh karena itu berterima kasih. Itu maksudnya apa? Dia dalam berdoa narik nafas segar, dia dapat oksigen. Don't bakar sampah, megerengin sampah sampai menjaguran sehingga tadi itu. Nah, berniat baik kita pilih aning ngetarang, pilih aning melakukan juga salah. Aning melakukan ingin bersih, sedangkan yang tahu oksigennya terganggu sehingga napasnya menjadi kacau. Sama-sama itu butuh kesadaran. Oleh karena itu, karena pohonlah kita bisa hidup, maka begitulah spiritualitas kita harus bertumbuhkan dengan keyakinan plus ilmu pengetahuan. Oksigen itu datang dari hasil fotosintesis pohon, itu pengetahuan. Energi itu makanan itu semua, walaupun kita makan kambing itu adalah makan daun, sehingga kita berasal dari daunan. Ikan paus itu makan apa? Ikan-ikan kecil plus fitoplankton dan zooplankton itu. Dengan demikian kesadaran itu penting itu Bu Man. Disitulah kita ingin bangkitkan nalar kita, keberagaman kita. Ajaran orang tua tidak ada salah, hanya cara untuk memaknai salah. Nona Bali nugen memuja pohon beringin, pohon pule ini gede-gede itu. Sing salah orang tua itu adalah kebajikan lokal untuk menjaga air. Itu stana dari air. Itu adalah tempat tidurnya, rumahnya burung Garuda. Garuda adalah stana Dewa Wisnu. Dewa itu tidak wujud, Ibu. Dewa itu adalah deep sinar. Sinar itu tidak berwarna dan tidak sebenarnya adalah ada seperti yang kita lukiskan. Sinar itu hanyalah vertikal. Oleh karena itulah sinar itu dewa. Dewa itulah yang memberikan, Dave itulah yang memberi kita hidup. Kita sebagai manusia sebenarnya ada awatara dewa dalam diri kita berupa roh itu. Oleh karena itu kita sebenarnya bisa berdialog secara spiritual antara kognitif kita dengan roh kita. Katanya ini, oleh karena saya hanya membaca di lontar atau di buku, itu adalah sulit sekali kita berdialog, sehingga kadangkala adalah kita walaupun tidak sampai, ya kadangkala ada juga kebanggaan terkait dengan siapa tahu ada sesuatu di tengah jalan kita bisa gunakan untuk memohon kepadanya. Oleh karena itu saya di situ. Oleh karena itu maka spiritualitas itu adalah di situ. Ya.
Nah, itu yang bisa saya berikan ya. Ini Bu Nyoman. Bu Nyoman. Oke, Yang baik. mana yang belum nih? Pak Sutayo ini. Tapi karena waktu nih Pak Made. Pak Sutayo. Oke, jawaban saya Sekarang- kata kuncinya adalah anak-anak. Kalau dari pendidikan saja mungkin ini penting ini Bu. Ya, saya kasih 2 menit saja. Pendidikan itu bukan hanya tahu. Sudah jelaskan tadi bahwa pendidikan itu setelah tahu ya kita harus merasakan. Setelah merasakan baru beraksi. Itu ajaran Ki Hajar Dewantara. Karena kita tidak mau belajar dari guru, kita tidak berguru kepada guru kita, mencari pengetahuan saja, kognitif saja. Padahal ngerti diajarkan oleh Ki Hajar Dewa. Setelah ngerti bahasa Jawanya, ngarasaaki, merasakan. Setelah itu baru ngelakoni. Melakoni itulah sebenarnya dasar-dasar yang telah ada sebelumnya, yaitu mengerti dan merasakan. Baru ngelakoni. Ya, orang sebelum menjadi dukun dia harus merasakan dan dia harus ngerti dulu apa yang dia didukuni, karena di Jawa itu dulu ngilmu dasarnya, bukan ilmu. Ilmu itu barat sains. Sedangkan ngilmu itu ngerasa, rasa, sehingga olah rasa sehingga cipta, rasa dan karsa itu budaya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu. Terima Silakan. kasih. Ini sebenarnya di WhatsApp banyak sekali Ibu yang menanyakan terkait dengan program bela negara, apakah berlanjut, begitu dari mana biayanya, apakah bantuan Pemkab, kan ini pendidikan karakter menjadikan manusia emas begitu. Kemudian habis waktunya, silakan dibacakan lanjut begitu. Untuk program bela negara PPM yang lalu nanti dikukuhkan oleh Pemkab Buleleng atau pusat, bukan pendidikan militer, beda dengan bela negara. Menjaga lingkungan masuk bela negara. Jika Gubernur Jabar anak-anak bermasalah masuk ke militer kan beda katanya. Ini berbeda begitu. Kemudian ada juga Pak Romi Niki, Prof. Agah dan Ibu Dr. Santiari, pertanyaan singkat terkait dengan Harkitnas 2025. Apa yang terbaik yang bisa kita lakoni di era kekinian? Karena waktunya Niki tinggal 2 menit. Mungkin terakhir sebagai closingnya sekaligus Bu Made. Aduh, kasihan ya. Waktunya singkat sekali ya. Terima kasih Pak Astawa ya. Tadi sudah dijawab tentang masalah bagaimana membangkitkan ekonomi. Jadi saya jadikan satu aja ya dengan Bu Nyoman sama Pak Sutayo. Nampaknya memang pendidikan jadi prioritas yang utama ya dalam pencapaian satu, bukan saja akademis tetapi sebagai satu wahana pembentukan karakter yang juga peningkatan keterampilan. Jadi pendidikan keterampilan ini tentunya akan menyentuh kepada program pemberdayaan ekonomi yang sekarang itu banyak digelengungkan tentang masalah UMKM. Itu memang harus kita menjadikan prioritas. Tetapi jangan lupa tadi disampaikan oleh Pak Paga bahwa aspek sosial dan budaya sangat penting sekali di dalam kehidupan toleransi keragaman beragama di Indonesia ini. Nah, kemudian tentang masalah spiritual, memang di dalam semangat zaman 45 itu kan darah, tanah, senjata begitu aja. Itu yang penting merdeka begitu. Kalau sekarang nampaknya perlu adanya asahan dari tentang masalah intelektual yang perlu diperdalam, emosionalnya, kemudian spiritualnya yang sangat penting. Karena spiritual ini merupakan hak dan juga kewajiban. Kepada anak kita juga pendidikan spiritual sangat penting. Jadi pendidikan itu kan umum, bukan saja di sekolah. Jadi orang kalau mengatakan pendidikan pasti sekolah dibilang. Padahalnya di rumah dengan di masyarakat juga pendidikan. Di masyarakat mereka berorganisasi atau ngayah. Kemudian di rumah itu kita mengajarkan pendidikan kepada anak untuk bertrisani. Karena hak dan kewajiban adalah beribadah. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, jangan dikasih haknya. Misalnya bekal, jangan dikasih begitu kan. Nah seperti itu. Nah satu lagi, kenapa pendidikan di sekolah itu perlu mendapat perhatian? Sekarang ini kebanyakan guru itu membuat administrasi. Jadi pendidikan dan pengajaran itu tentang masalah pengajaran saja, pendidikan tidak banyak disentuh. Oleh karena itu bagaimana pemerintah bisa melihat bagaimana pekerjaan guru jangan sampai terlalu dibebani dengan administrasi. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat saya, jadi pendidikan dalam bela negara itu sangat penting sekali pembentukan karakter. Memang kita tidak akan memiliterkan mereka, tetapi untuk menanamkan disiplin. Kalau semakin disiplin anak itu atau masyarakat, maka pemimpin itu lebih gampang memimpinnya. Karena mereka sudah menghargai, ada rasa toleransi. Oleh karena itu bagaimana
partisipasi kita tentang bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana mengadakan pelayanan pada publik, dan bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban terutama di dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali sebetulnya yang harus dibahas ya. Jadi saya sampai ke Mabagan tadi ditanya biayanya dari mana? Dari Bu Santiari. Biaya pendidikan bela negara setahun itu saya habis 200 juta. Kadang-kadang suami tidak tahu kalau saya gadekan kalung gitu. Karena apa? Saya pernah di Timur Timur, Bu. Timur Timurnya lepas. Jadi itu yang sangat saya menjadi prihatin begitu. Jangan sampai Bali ini lepas. Harus dibentuk karakternya. Jadi saya memang prioritas sekarang adalah untuk pembentukan karakter. Kalau rumah tangga biar suami aja yang ngurusin gitu. Jadi berarti perlu perhatian pemerintah untuk bagaimana pemuda Pancamarga ini melaksanakan gergat supaya dibantu. Jadi sementara ini kita pakai swadaya. Ya syukur juga dari Pak Letjen Nyoman Santiase ada perhatian terhadap kegiatan pendidikan bela negara di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak pendengar. Mohon maaf sekali ini. Luar biasa. Intinya ini yang diperlukan adalah kolaborasi bangkit bersama untuk mewujudkan Indonesia kuat. Terima kasih banyak untuk Bapak Prof. Dr. Rimade Pagahemhum dan juga bersama Ibu Dr. DRA Nimade Santiari MSI. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Merdeka. Mari bangkit bersama wujudkan Indonesia kuat. Terima kasih pendengar, dan kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Hendy Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.